Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa membuat video sekarang ini. Langkah selanjutnya, salawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan alam, ke arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya Aulia Aprinasari dengan NIM 22140-249 ingin memaparkan materi hadis tarbawi yang ke-11, yaitu tentang hak jalan. Adapun bunyi dari hadis ke-11 adalah hadisu Abi Sa'idin Hudriyin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqat qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina tatahaddas fiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza abaitum illal majlisa fa'atut tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqahu? Qala ghaddun basar wa kafful aza wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Ahmad. Adapun arti dari hadis ini yaitu hadis yang disampaikan yang berasal dari Abu Sa'id, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, jauhilah olehmu duduk-duduk di jalan. Mereka berkata kepada Rasulullah, apa yang menjadi penghalang bagi kami dari majelis tempat duduk kami? Kami di situ membicarakan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kehidupan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka apabila kamu enggan tapi kamu duduk di situ, maka berikanlah hak jalan itu. Kemudian mereka bertanya lagi, dan apakah hak jalan itu? Nabi Muhammad SAW menjawab,
Hak jalan itu ialah menjaga pandangan dan menahan perbuatan yang menyakitkan, serta menjawab salam dan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Selanjutnya itu terjemahan perkata dari hadis ini. Hadisu Abi Sa'idin radhiyallahu anhu. Hadis yang disampaikan yang berasal dari Abu Sa'id, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala iyyakum, berkata, hindarilah olehmu, wal julusi, duduk, fit thariqat, di jalan-jalan, malana, apa yang menjadi buddun. Buddun artinya penghalang, majalisina, penghalang dari majelis-majelis. Tatahaddasu berkata ataupun berbicara. Faiza abaitum, faiza artinya maka apabila, abaitum kamu enggan, illa kecuali, fa'atu maka berikanlah, at-thariqat jalan, haqqahu hak, goddun menjaga, al-basaru pandangan, wakaffu dan menahan, al-aza perbuatan yang menyakitkan, waraddus salam, waraddu menjawab, assalam salam, menjawab salam, wal amru dan menyuruh, bil ma'ruf berbuat baik, wan nahyu dan melarang, anil munkar berbuat mungkar, wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar dan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Itulah terjemahan perkata. Selanjutnya kita masuk kepada kandungan hadis ataupun penjelasan hadis materi ke-11 ini, yaitu menunaikan hak jalan. Baik, jadi hadis ini menjelaskan tentang adab kita sebagai manusia duduk di pinggir jalan. Jika terpaksa, pada dasarnya hadis ini itu hukumnya tidak boleh duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan. Sekarang banyak orang yang tidak hanya duduk di pinggir jalan, tetapi sudah ke tengah jalan. Seperti ada orang yang makan-makan ataupun pesta di tengah jalan, sehingga orang-orang yang hendak berlalu lalang tidak bisa melewati jalan tersebut. Lalu seorang muslim tidaklah boleh atau harus menghindari duduk-duduk di tepi jalan ini. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana jika dalam kondisi tertentu seseorang terpaksa duduk di pinggir jalan tersebut? Mungkin karena ada kepentingan yang mendesak, atau ada mungkin yang ingin dibicarakan di jalan tersebut, di tengah jalan ataupun di pinggir jalan. Kemudian Nabi menjawab, jika kamu sebenarnya hendak bermaksud merencanakan duduk di jalan, tapi karena kepentingan tertentu kamu harus duduk di pinggir jalan itu, maka kamu harus memberikan hak jalan. Hak jalan untuk orang lain untuk berjalan di tepi jalan.
Karena pada dasarnya kita itu tidak boleh ataupun dilarang untuk duduk ataupun hanya sekedar menyapa suatu kepentingan di tepi jalan. Tapi banyak sekali orang-orang yang melanggar ini, seperti banyak yang ngobrol-ngobrol ataupun sekedar berbicara ataupun membuat pesta di tepi jalan. Seperti ada juga yang parkir motornya di tepi jalan, sehingga orang-orang yang hendak lewat itu susah untuk lewat. Jadi bagi orang-orang yang berakhlak baik, tinggalkan itu. Kita tidak boleh untuk ataupun sekedar mengobrol-ngobrol di tepi jalan, karena itu tidak baik. Jalan itu tempat lewat. Nanti ada saja kemungkinan untuk kecelakaan. Nanti ada orang yang kesulitan untuk berjalan, ataupun nanti kalau kita mengadakan pesta ataupun parkir di tempat-tempat tertentu yang di tepi jalan membuat macet dan lain sebagainya. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana jikalau terpaksa? Bagaimana jikalau sangat terpaksa, keadaannya mendesak gitu? Kemudian Nabi menegaskan, jikalau terpaksa berarti boleh. Jikalau urusannya sudah selesai, harus cepat bubar, karena banyak orang yang ingin lewat, banyak orang yang antri. Jangan sampai kita menjadi penyebab macet orang-orang tersebut. Dan kita harus menunaikan hak jalan. Apa saja hak jalan itu? Kemudian Nabi Muhammad SAW, hak jalan itu ada 5. Yang pertama, di sini kita harus menjaga pandangan. Hak-hak ketika kita di jalan, yang pertama kita harus menjaga pandangan. Jangan mata kita ini jelalatan ingin melihat ke sana kemari. Apalagi kita di sini sangat dilarang untuk mencuci mata di tepi jalan. Ini sama sekali itu tidak cocok dengan ajaran Islam ataupun ajaran agama kita. Kebanyakan orang merasa risih jika dipandang. Malahan jika kita jelalatan ataupun memandang orang-orang di tepi jalan itu akan menimbulkan dosa ataupun akan menimbulkan gunjing dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya apa hak jalan yang kedua? Hak jalan yang kedua yaitu jangan mengganggu orang-orang yang ingin lewat di jalan. Jangan menimbulkan gangguan bagi orang yang hendak lewat di tepi jalan itu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi menjaga pandangan, yang kedua jangan mengganggu orang yang hendak ingin lewat di jalan. Kemudian yang ketiga yaitu menjawab salam. Maksudnya di sini menjawab salam yaitu untuk menebarkan keselamatan, membantu bagi orang-orang yang lewat ketika duduk di situ, bukan malah sebaliknya. Kemudian apa hak jalan yang keempat? Yaitu mengajak, menyuruh untuk kebaikan. Kemudian hak jalan yang kelima yaitu menjauhi dari perbuatan yang mungkar. Kalau ada yang tidak patut, itu perlu dinasihati. Jadi kita tidak boleh, ataupun umat Islam, umat muslim tidak boleh melanggar hak-hak orang lain, seperti melanggar hak jalan yang dibuat untuk pesta ataupun untuk sekedar hanya duduk-duduk, untuk bikin taman dan lain sebagainya. Jadi
kandungan yang terdapat dalam hadis ini itu tentang hak jalan. Hak jalan itu ada 5. Yang pertama, menjaga pandangan. Yang kedua, kita harus tidak boleh mengganggu orang lain yang hendak ingin lewat di jalan tersebut. Yang ketiga, menjawab salam. Yang keempat, mengajak, menyuruh pada kebaikan. Dan yang kelima, menjauhi daripada perbuatan yang mungkar. Oke, selanjutnya yaitu kaitan hadis ini dengan pendidikan. Nah, kaitan hadis ini dengan pendidikan itu ada 3. Yang pertama, hadis ini berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan apa? Yaitu pendidikan akhlak. Jadi di sini kita sebagai umat muslim harus menghargai hak orang lain terhadap jalan umum. Kita harus menghindari duduk-duduk di jalan. Dan jikalau terpaksa kita duduk-duduk di situ, bersegeralah bubar jikalau urusannya itu sudah selesai. Di sini kita diajarkan untuk berakhlak sedemikian rupa seperti ada pada yang 5 tentang hak jalan tersebut. Menjaga pandangan, jangan mengganggu, mengucapkan salam, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Nah, kaitan hadis dengan pendidikan yang kedua yaitu hadis ini mencontohkan tentang metode tanya jawab. Di mana di sini seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi dan Nabi menjawabnya. Jadi diajarkan tentang metode tanya jawab ataupun diskusi, seperti seorang guru yang menjelaskan kepada seorang muridnya dan seorang murid bertanya untuk berdiskusi. Yang ketiga, hadis ini berbicara tentang kurikulum, yang mana isi kurikulum itu harus menyesuaikan kebutuhan dengan materi tujuan dari mengajar itu. Jadi ada beberapa kaitan materi hadis tentang materi 11, yaitu hak jalan, menunaikan hak jalan dengan pendidikan. Ada 3. Yang pertama, hadis ini berbicara tentang pendidikan. Pendidikan apa? Yaitu pendidikan akhlak. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini mencontohkan tentang metode tanya jawab, seperti yang mana sahabat Nabi bertanya kepada Nabi. Begitu pula di sini diajarkan bagaimana seorang guru menjelaskan kepada murid, dan kemudian murid bertanya dan untuk melanjutkan diskusi. Dan yang ketiga, hadis ini berbicara tentang kurikulum. Itulah beberapa kaitan hadis dengan pendidikan. Baik, cukup sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan tentang materi ke-11, yaitu menunaikan hak jalan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.